Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya kuliah manifold differentiable. Sekarang kita coba bahas secara lebih detail ya tentang atlas ya. Jadi setelah kemarin kita membicarakan sistem koordinat dan kompatibilitas ya, atau sistem koordinat, kemudian transformasi sistem koordinat ya yang digunakan untuk menentukan kompatibilitas ya antar sistem koordinat. Maka kemudian coba kita sekarang bahas lebih detail tentang atlas ya. Jadi atlas good. Nah, atlas adalah kumpulan sistem-sistem koordinat ya yang memenuhi syarat-syarat tertentu gitu. Good, saya tuliskan ya secara formal ya. Gini ya, misalkan M, tau itu suatu ruang ya, ruang topologis gitu ya. Oke, itu misalkan suatu ruang topologis. Nah, suatu atlas ya. Ini saya sebut atlas CR ya, atlas CR ya, berdimensi berdimensi n ya, adalah ya suatu himpunan, mungkin kurang tepat ya, kurang lengkap ya, saya lengkapi dulu di sini ya, maaf ya. Berdimensi n ya pada ruang ya topologis ya M, tau ya, ini adalah himpunan ya, saya tulis gini ya, A ya, ini U alfa, V alfa gitu ya. Dengan alfa itu adalah anggota suatu himpunan indeks gitu. Jadi himpunan yang beranggotakan indeks. Ya, jadi alfa itu indeks itu ya. Ya, bisa saja I itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Pokoknya ini indeks ya. Jadi adalah suatu himpunan ya yang beranggotakan sistem-sistem koordinat ya. Oke. Ya, yang beranggotakan ya sistem koordinat ya, U alfa, V alfa ya. Ya, ini seterusnya alfa itu anggota I tadi ya, yang berdimensi n gitu ya, yang berdimensi n dan memenuhi syarat berikut ya. Oke. Good, yang pertama ya, gabungan ya alfa anggota I dari U alfa gitu ya, U alfa itu sama dengan M gitu ya, sama dengan M ya, atau dengan kata lain bahwa himpunan ini U alfa gitu ya, U alfa dengan alfa itu anggota I gitu ya, merupakan ya cover atau liput ya, dari biasanya orang menggunakan kata liput ya, cover bagi M gitu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi domain sistem koordinat yang ada di dalam kumpulan tadi atau himpunan tadi itu harus mengcover, menutup ya M keseluruhannya ya. Kemudian yang kedua
apa ini jadi ada kata-kata CR itu ya. Oke, ya jadi sistem ya, sistem ya, koordinat ya, di dalam ya sistem koordinat ya, ini saya tulis gini ya, apa namanya, U alfa, V alfa ya, di ya di A ya, di A itu kompatibel ya, kompatibel CR ya, satu ya dengan yang lain gitu. Ya, jadi kalau diambil sembarang dua anggota A itu ya, artinya dua sistem koordinat ya, anggota A itu, maka kedua sistem koordinat itu kompatibel. Nah ini, jadi ini yang disebut sebagai atlas ya, atlas suatu atlas ya, CR berdimensi N di ruang topologis M, tau itu ya, sekumpulan apa namanya sistem koordinat atau peta ya. Jadi ini bisa dibaca peta ya, sistem koordinat ini bisa peta karena hubungan antara peta dan atlas mungkin Anda sudah tahu semua ya dari apa ilmu bumi ya. Ya, jadi apa lagi bahwa atlas ya CR berdimensi N pada ruang topologis M itu adalah sekumpulan sistem koordinat ya, yang beranggotakan ya tentu saja apa namanya sistem koordinat yang berdimensi N ya, dan memenuhi syarat tadi ya, domain dari sistem koordinat itu mengcover M ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa sistem koordinat itu satu dengan yang lain ya, itu kompatibel dalam pengertian kompatibel CR. Artinya transformasi koordinat ya, ya seandainya misalkan ya kita ambil dua anggota apa namanya A itu ya, kemudian kebetulan apa namanya domain sistem koordinat itu saling asing ya, otomatis itu kompatibel CR ya. Tapi kalau tidak saling asing ya, beririsan, maka kemudian transformasi koordinat di irisan itu dan inversnya itu diferensiabel CR gitu ya, itu pengertiannya ya. Oke, jadi saya rasa jelas. Nah, saya akan sebutkan contoh ya. Ya, contoh ya, kita pernah bicara misalnya sebagai contoh di R ya, di R, tau N. Ruang topologisnya adalah R, tau N gitu. Ya. R, tau N. Jadi R itu himpunan yang beranggotakan semua bilangan real. Tau N adalah topologi alamiah ya di R itu. Ya, di mana apa namanya topologi itu dibangkitkan atau dibangun dari interval-interval terbuka gitu. Nah, di sana saya bicarakan paling tidak kemarin apa namanya tiga contoh ya, tiga contoh sistem koordinat. Oke, jadi yang pertama ya, oleh karena itu saya bisa menyebutkan atlasnya ya. Jadi atlas yang pertama di sini ya, saya tulisnya ini A1 di dalam hal ini ya. Ini misalnya adalah ya himpunan yang beranggotakan ini R, V1 ya. Kemarin kita menggunakan notasi V1 gitu. Ya, hanya berisi satu apa namanya peta ini aja ya, satu sistem koordinat ini aja ya, cukup untuk disebut sebagai atlas. Kenapa? Karena ya R domain dari sistem koordinat ini adalah R ya, sudah merupakan cover bagi ruang topologis ya, R, tau N itu ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua ya, sebut A2 misalnya ya, di sini ya. Itu ini himpunan, ini biar tempatnya V1 ya. Masih ingat kemarin ya, jadi V1 ya itu adalah pemetaan dari R menuju R gitu ya, di mana X ya itu dipasangkan dengan, ini kalau lebih lengkap lagi pangkat 1 ya, dipasangkan dengan V1X yang tidak lain sama dengan X itu sendiri ya itu. Oke, nah kemudian yang kedua ini ya, yang kedua ini apa ya, saya ambil R ya, V2 gitu ya, V2 ini juga bisa satu sistem koordinat ini sudah mencukupi untuk disebut sebagai atlas itu ya. Kenapa? Karena
sekali lagi bahwa domain dari sistem koordinat itu R itu sudah mencakup mengcover seluruh ruang topologis R itu tadi ya. Oke, nah di sini saya ingatkan kembali V2 ya, itu tidak lain adalah ini, jadi pemetaan dari R menuju ke R gitu ya, mungkin R pangkat 1 ya, di mana X itu dipasangkan dengan V2X yang tidak lain adalah X pangkat 3 gitu ya. Oke, nah jadi ini contoh dua atlas. Satu lagi, ini keduanya adalah atlas, tentu saja atlas apa namanya CR ya, atlas CR. Ini atlas CR. Ini juga atlas CR ya. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga ya, maupun ya, untuk contoh di R, tau N itu ya. Ini saya pilih begini ya. Jadi keduanya saya gabung. Jadi kedua atlas itu saya gabung ya. R, V 1, lalu R ya, di komanya di sini juga ya, R, V2 gitu. Nah, kemarin sudah kita tunjukkan bahwa apa namanya ini kedua sistem koordinat ini ya itu kompatibel C0 gitu ya, kompatibel C0 ya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa ini adalah atlas C0 ya. Jadi ini adalah atlas ya, atlas C0 gitu. Kenapa? Karena transformasi koordinat ya itu ya paling kecil itu adalah C0 ya. Ya, jadi oleh karena itu harus mengikuti ini tadi. Jadi ada transformasi koordinat ya antara kedua atlas peta itu, atau antara kedua sistem koordinat itu yang apa namanya diferensiabel C0 gitu, sehingga kemudian keduanya kompatibel C0 gitu ya. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa ini merupakan atlas C0 gitu. Oke, itu contoh di R pangkat 1 ya, di R pangkat 1 gitu. Nah, kemudian yang kedua contoh ya di apa namanya S1 ya, lingkaran ya, lingkaran disertai juga dengan topologi alamiah ya. Di ini topologi barisan diwarisi dari bidang XZ, bidang R kuadrat gitu ya. Nah, di sana saya kenalkan apa namanya beberapa sistem koordinat ya. Nah, saya akan tunjukkan misalnya di sini sebagai contoh A1 itu misalnya ini ya. Jadi S1U gitu ya, VU. Ini proyeksi stereografik ya, yang dari titik ya kutub utara ya ke bawah gitu ya. Ini ya. Kemudian sertai dengan ini S1 ya, U ya, S1S ya. Jadi dibalik ya, proyeksi stereografiknya dari bawah gitu, dari kutub selatan gitu ya. Ini VS itu ya. Ini saya rasa mudah sekali merumuskannya ya, mirip dengan apa yang kita kerjakan di sini. Nah, dalam hal ini S1S ya dan S1U itu kalau digabungkan itu sudah cukup mengcover S1 gitu. Nah, bisa ditunjukkan juga bahwa kedua sistem koordinat ini ya itu kompatibel C infinite gitu. Ya, jadi oleh karena ini adalah atlas ya, atlas C infinite gitu. Ya, silakan dibuktikan ya dengan mudah ya, saya rasa. Kemudian atlas yang kedua di S1 itu misalnya adalah ini. Jadi A2 ya. Saya pilih ini. Apa namanya? U ya. Saya gunakan ya UX plus ya, VX plus ya. Dilihat kembali ya, apa namanya bagian sebelum ini ya, bagian 3 ya. Kemudian X minus ya, VX minus gitu ya, VX minus ini sebagai dibalik ya, dibalik. Jadi kalau ini apa namanya belan apa namanya belan timur ya, belan timur, himpunan semua titik X, Z di S1 dengan X itu lebih besar dari 0 ya, X-nya itu lebih besar dari 0. Sedang ini adalah untuk X yang kurang dari 0 gitu ya. Belan kiri ya, belan kiri, ini belan kanan gitu lah, gitu lebih mudah ya. Oke, nah kemudian U ya, Z plus, V
Z plus. Ya, ini belahan atas ya, atau belahan utara katakanlah gitu. Kemudian ini adalah belahan selatan. Jadi U Z minus ya, V Z minus. Ini proyeksinya mirip ya, mirip. Nah, ini ya. Oke, jadi ini merupakan atlas ya untuk S1. Sebab UX plus, UX minus, UZ plus, UX minus ya, itu kalau digabungkan itu sudah mencakup mengcover menutup S1 gitu ya. Dan kemudian masing-masing ini bisa ditunjukkan kompatibel C infinite gitu ya. Oleh karena itu ini merupakan atlas ya, atlas C infinite ya. Oke, kemudian yang A3 misalnya ya, A3. Nah, ini kita gabungkan ya. Saya tulis saja A1 ya digabung dengan A2 begitu. Ya, ini juga bisa tunjukkan ya, kemarin sudah kita tunjukkan sebagian transformasi koordinatnya ya, kompatibel C infinite ya, antara misalnya ya kemarin kalau nggak salah kalau yang kita bicarakan antara ini ya OZ plus dan VZ plus dengan ini dengan yang ini ya, dengan yang ini ya, kita sudah bicarakan kemarin ya. Jadi oleh karena itu ini adalah atlas C infinite. Silahkan dicek lebih jauh ya tentang itu. Oke, ini beberapa contoh untuk ya atlas yang ada di S1 gitu. Nah, berikutnya saya akan bicara atlas untuk ruang proyektif ya, himpunan yang beranggotakan garis-garis ya. Oke, ini contoh ya. Ya, di sini ya kalau nggak salah saya tulis R gitu ya, P pangkat N gitu ya, R P pangkat N disertai dengan suatu topologi yang nanti ditentukan dari pemetaan yang dikonstruksi ini dari sini ya. Oke, ini kita mempunyai ini ya, jadi sebagai atlas, contohnya atlas di situ adalah A, itu saya tulis sebagai ini himpunan semua UI, VI gitu ya. Ini mari sudah kita bicarakan dengan I itu mulai dari 1, 2, 3 sampai dengan N plus 1 gitu ya. Oke, ini ya good. Nah, ini UI ya. UI itu adalah ya himpunan yang beranggotakan semua garis ya. Himpunan yang beranggotakan semua garis X1, X2 gitu ya, sampai dengan XN plus 1 gitu ya, dengan asalkan XI ya, koordinat ya, titik pada semua garis itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Ini sebagai UI-nya. Kemudian sebagai VI, saya rasa Anda bisa melihat kembali ya, atau saya tulis di sini nggak apa-apa ya. VI itu pemetaan dari UI gitu ya menuju ke R gitu ya. Oke, di mana setiap ini garis ya X1 XN plus 1 gitu, ini kita pasangkan dengan ini ya VI ini ya X1 sampai dengan XN plus 1 gitu ya. Nah, di mana VI ya ini X1 sampai dengan XN plus 1 ya, itu tidak lain adalah ini ya. Jadi X1 per XI nanti sampai dengan XI min 1 per XI, lalu ini XI plus 1 per XI, terus nanti sampai dengan XN plus 1 per XI gitu ya gitu. Jadi ini ya transformasi Balian sudah bisa dilihat kembali di bagian sebelumnya ya. Good. Nah, transformasinya juga sudah saya tunjukkan ya secara umum bahwa transformasi dari misalnya UI VI menuju ke UJ VJ ya, itu kompatibel ya, diferensiabel dan inversinya juga diferensiabel C infinite gitu. Oleh karena itu kemudian ini merupakan atlas ya, atlas C infinite ya, di
RPN, tau itu ya. Tau topologi yang ada di RPN itu dipilih sedemikian rupa sehingga ini pemetaan ini untuk semua I itu merupakan suatu homeomorfisma gitu ya, dari U I menuju ke R gitu ya. Oke, itu contoh ya, RPN, tau. Tentu saja ada sistem koordinat yang lain ya, tapi ini paling tidak karena UI itu mencakup seluruh ya, kalau digabungkan ya, jadi itu mengcover ya seluruh RPN itu. Bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa ini dari sini ya, ditunjukkan bahwa gabungan I dari 1 sama dengan N plus 1 dari UI ya, itu sama dengan RPN gitu ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk contoh itu. Nah, kemudian contoh berikutnya ya, ini jadi saya punya ruang vektor V, plus, R ya misalnya. Oke, ini berdimensi N ya, berdimensi N gitu ya. Nah, kemudian setiap basis di V itu ya, jadi misalnya himpunan semua basis itu saya tulis begini ya, himpunan semua basis pada V itu saya tulis seperti ini, maka untuk setiap B basis ya, anggota BV itu ya, kita bisa mengkonstruksi suatu pemetaan VB ya, dari V menuju ke R pangkat N ya, kita sudah tunjukkan ya. Nah, pemetaan ini tentu saja merupakan dengan memilih topologi yang ada di V ya, semua pemetaan VB ini bisa dipilih topologi di V sedemikian rupa sehingga semua ini pemetaan dari V menuju Rn, VB dari V menuju Rn itu semuanya semua merupakan merupakan homeomorfisma gitu ya, sehingga kemudian ini merupakan sistem koordinat. Jadi nanti sistem koordinatnya adalah ini ya, kalau boleh disebutkan ya, maka atlas di sini adalah ini ya, himpunan yang beranggotakan semua V, VB gitu ya, dengan B ya, itu anggota ini tadi ya. Nah, ini merupakan sistem koordinat yang ada di V, jadi ruang vektor itu ya. Oke. Ya, ini jadi sekali lagi bahwa topologi yang ada di V dipilih sedemikian rupa sehingga semua pasangan ini merupakan sistem koordinat ya di V, di ruang topologis ini tadi ya. Oke, itu ya. Jadi oleh karena itu di dalam ruang vektor real berdimensi N ya, itu kita temukan atlas ya. Oke, yang atlas yang dikonstruksi dari basis ya di dalam ruang vektor itu. Oke. Nah, ini ya kemarin sudah saya tunjukkan bagaimana transformasi koordinat ya di sini ya. Jadi ini mesti adalah atlas ya, atlas C infinite. Oke, itu contoh ya. Saya rasa sudah cukup 4 saja contohnya ya, terkait dengan atlas ya pada suatu ruang topologis gitu. Good. Nah, berikutnya ya, kita akan membahas kompatibilitas kesetaraan ya antara dua atlas begitu. Nah, dua atlas ya, saya tulis ini ya, dua atlas ya, CR pada berdimensi ya, berdimensi N ya, pada ruang ya, pada ruang topologis ya, topologis ya, M, tau ya, dikatakan setara ya, setara ya, atau ekuivalen itu apabila kedua atlas itu digabungkan itu
masih merupakan atlas gitu ya. Jadi dikatakan setara atau ya ekuivalen ya apabila ya gabungan kedua atlas itu atau union kedua atlas itu ya, gabungan kedua atlas itu ya merupakan atlas CR gitu. Ya, oke. Jadi bisa jadi memang dua buah atlas CR berdimensi N gitu ya, pada ruang topologis yang sama, kalau digabungkan itu belum tentu diperoleh atlas baru gitu. Ya. Kenapa? Karena masing-masing atlas itu memiliki sistem koordinat ya. Belum tentu sistem koordinat yang di satu atlas dengan sistem koordinat di atlas yang lain itu kompatibel CR gitu ya. Nah, kalau ternyata semua sistem koordinat di satu atlas dan dengan semua sistem koordinat di atlas yang lain itu kompatibel CR, maka kedua atlas itu kalau digabungkan akan menghasilkan atlas baru yang juga atlas CR berdimensi N yang lebih besar gitu. Oke, itu ya. Nah, kedua atlas itu dikatakan setara atau ekuivalen gitu ya. Sekali lagi ya, sebagai contoh ya, misalnya saya punya atlas ya A1, kemudian ada atlas A2 gitu atau A aksen gitu. Oke, A aksen. Nah, ini sama-sama atlas CR di ruang topologis M, tau ya, sama-sama atlas CR berdimensi N misalnya. Nah, kemudian kedua atlas ini dikatakan ekuivalen ya, itu apa? Jika gabungan ya antara A dan A aksen itu juga merupakan atlas ya, atlas CR. Ya, tentu saja juga berdimensi N karena otomatis sistem koordinat yang ada di dalamnya berdimensi N gitu. Ya. Oke, ini ya. Ini definisi dari ekuivalensi antara dua buah atlas gitu. Ya, A dan A aksen itu dikatakan ekuivalen itu jika gabungan antara A dan A aksen itu merupakan atlas CR ya. Tentu saja hasil gabungan ini lebih besar daripada atlas yang masing-masing atlas ini gitu. Nah, ini adalah relasi ekuivalen dalam pengertian yang sebenarnya ya. Jadi yang jelas yang pertama ya ini adalah ya relasi ekuivalen ya. Jadi relasi yang kita definisikan di sana tadi ya merupakan ya merupakan relasi ya di dalam M, tau ya R gitu. Ya, ini adalah himpunan yang beranggotakan ya semua atlas ya CR berdimensi N ya pada ruang topologis ya M, tau ya. Oke, jadi relasi ini tadi ya itu merupakan relasi ekuivalen pada himpunan ini. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua atlas ya CR berdimensi N pada ruang topologis M, tau itu. Oke, nah ini saya katakan tadi bahwa ini relasi ekuivalen dalam pengertian yang sebenarnya itu. Maksudnya apa? Bahwa yang pertama sifatnya ya relasi itu tadi ya relasi ini tadi ini memiliki sifat ini. Ya, jadi kalau saya tulis yang lebih rapi ya. Saya tulis yang lebih rapi. Ya. Relasi tilde ini ya memenuhi ya tiga sifat ya, syarat, tiga aksioma gitu ya. Jadi yang pertama refleksif ya. Refleksif ya, bahwa ya A itu akan setara dengan A itu.
Jelas ya, jadi kalau A digabungkan dengan A, hasilnya ya A itu sendiri. Kalau A itu atlas, maka ya tentu saja gabungan antara keduanya juga atlas gitu, karena gabungan antara suatu atlas dengan dirinya sendiri. Ya, hasilnya adalah atlas dirinya sendiri itu. Ya, oke, yang kedua simetris. Ya, simetris. Apa maknanya? Ya, nih jika A itu terrelasi dengan A aksen, ya, maka A aksen itu terrelasi dengan A gitu. Oke, jelas ya. Jadi kalau A itu digabungkan dengan A aksen kan diperoleh atlas baru, CR juga, gitu ya. Sehingga kemudian A dikatakan terrelasi atau ekuivalen dengan A aksen. Maka A aksen kalau digabungkan dengan A itu juga sama, diperoleh atlas CR juga, ya, yang lebih besar gitu ya. Oleh karena itu A aksen ekuivalen dengan A. Jadi bersifat ini tadi, sifatnya simetris. Kemudian yang terakhir itu transitif gitu. Ya, kita hapus dulu ya. Oke, sifat yang ketiga ya itu transitif ya. Sifat yang ketiga itu transitif. Ya, transitif. Ya, maknanya segini ya. Jika ya A itu terrelasi atau ya dengan A aksen dan ya A aksen itu terrelasi dengan A gitu ya, maka A double aksen ya, A double aksen ya, maka A itu terrelasi dengan A double aksen gitu. Nah, dengan relasi ekivalensi di M tau R itu ya, maka M tau R itu akan atlas-atlas yang ada di himpunan ini itu akan dikelompok-kelompokkan. Satu kelompok itu berisi atlas-atlas yang kompatibel CR ya, satu dengan yang lain gitu ya. Jadi artinya bahwa atlas-atlas yang ada himpunan ini ya, himpunan M tau R ini akan terkotak-kotak ya, atlas yang kompatibel satu dengan yang lain gitu. Oke. Jadi kalau kita ngambil satu kelompok ya, orang menyebutnya sebagai kelas ya. Jadi adanya relasi ekivalen ini membuat bahwa himpunan ini akan terkotak-kotak atas kelas-kelas gitu ya. Satu kelas itu berisi atlas yang kompatibel ya, atlas-atlas yang kompatibel CR ya, satu dengan yang lain gitu. Nah, kayak satu kelas itu kemudian disebut sebagai struktur diferensial gitu. Oke. Nah, jadi saya tulis di sini ya, definisi gitu. Ya. Suatu ya struktur ya, struktur ya diferensiabel CR ya, berdimensi n ya, pada ruang topologis ya, pada ruang topologis tadi M, tau adalah ya suatu kelas ya, kesetaraan ya. Ini akan lebih baik kalau saya tulis langsung di sini ya. Ini jadi biar lebih kompak ya. Jadi CR ya, ini jadi ini langsung saya tulis gini ya. Oke. A gitu ya. Ya, berdimensi n pada ruang topologis M, tau adalah suatu kelas kesetaraan di tadi at ya M, tau R ya, relatif terhadap
ya relasi tadi, relasi ekivalen yang kita baru bicarakan atau definisikan tadi. Ya, sekali lagi bahwa adanya relasi ekivalen di himpunan at m, tau r itu mengakibatkan bahwa himpunan ini tadi itu terkotak-kotak ya atas kelas-kelas ya, dan kelas-kelas yang saling asing ya, tentu saja kelas-kelasnya saling asing, dan masing-masing kelas itu berisi atlas-atlas yang setara ya satu dengan yang lain. Ya. Satu kelas itulah yang kemudian kita sebut sebagai suatu ini struktur diferensiabel CR itu. Ya. Jadi oleh karena itu suatu struktur diferensiabel itu berisi atlas-atlas ya yang kompatibel CR satu dengan yang lain gitu. Nah, tentu saja dalam penerapan nanti kita bisa menggunakan kalau kita sudah menerapkan memilih suatu struktur diferensial untuk suatu ruang topologis ya, maka kemudian kita bisa menggunakan atlas manapun yang ada dalam satu kelas yang kita pilih itu tadi. Oke. Nah, ada cara lain untuk melihat ini ya, untuk melihat atau memahami struktur diferensiabel itu, yakni dengan jalan ini. Jadi masih melihat himpunan ini tadi. Jadi kita mengkonstruksi suatu relasi pengurutan di sini. Ya, kalau tadi kita menggunakan relasi ekivalen. Nah, ada cara lain untuk melihatnya, yakni dengan jalan mengkonstruksi atau mendefinisikan suatu relasi pengurutan, ordering, partial ordering di at m, tau r itu. Nah, ini yang kita lakukan di sini ya. Jadi definisikan ya, akan kita definisikan ya. Ini jadi A ya, misalnya A dan A aksen itu anggota ini tadi ya, at m, tau r itu. Nah, A itu akan saya katakan atau kita sepakati ya untuk dikatakan bahwa A itu kurang dari ya atau sama dengan A aksen itu jika atlas A dikatakan kurang dari atlas A aksen itu jika ini atlas A ya itu berada atau merupakan subhimpunan ya di atlas A aksen gitu. Ini kesepakatan kita ya. Nah, dengan demikian maka ini tadi ya himpunan at ya m, tau r disertai dengan relasi ini tadi merupakan himpunan yang disertai dengan relasi pengurutan sebagian atau partial ordering gitu. Cukup jelas ya, saya rasa. Nah, oleh karena itu kemudian di dalam dengan adanya relasi ordering ini, maka kemudian kita bisa mendefinisikan himpunan maksimal di sini. Ya, kita bisa mendefinisikan himpunan maksimal di at m, tau, r itu. Coba saya tulis di sini ya, ini saya balik dulu papan tulisnya ya. Ya. Oke, bagaimana di dalam himpunan yang disertai dengan pengurutan sebagian ya, maka kemudian kita bisa mengkonstruksi atau mendefinisikan konsep anggota maksimal di dalam himpunan itu gitu ya. Jadi suatu A ya, oke, anggota atau saya tulis saya dituliskan gini aja ya, segini aja ya. Suatu A ya, anggota at itu at ya m, tau r ya disebut sebagai suatu himpunan, suatu anggota maksimal di at m, tau r gitu ya, apabila ya A
apabila ya, syarat berikut berlaku ya, jika ya, apa namanya A ini tadi itu kurang dari ya atau sama dengan A aksen misalnya, maka A aksen itu sama dengan ini tadi ya, yang kita sebut sebagai himpunan maksimal tadi, anggota maksimal tadi ya. Jadi anggota maksimal ya A itu didefinisikan seperti ini ya. Jadi A itu dikatakan sebagai atau disebut sebagai himpunan anggota maksimal ya, disebutkan sebagai anggota maksimal di dalam himpunan ini itu apabila ya jika ini tadi A ini tadi kurang dari atau sama dengan A aksen, maka A aksen itu sama dengan A itu sendiri gitu. Nah ini kalau kemudian diterjemahkan dengan menggunakan ini tadi yang digunakan untuk mendefinisikan relasi pengurutan sebagian itu tadi, maka kalimat ini juga sama saja mengatakan ini ya, jika ya A ya atlas ini tadi, atlas maksimal tadi ya, oke, itu merupakan subhimpunan di A aksen gitu ya, maka A aksen itu tidak lain adalah himpunan A itu tadi gitu, atlas A itu tadi gitu ya. Nah ini mengatakan bahwa ya suatu himpunan, suatu atlas anggota M tau R itu disebut sebagai apa namanya anggota maksimal, atau nanti kita sebut sebagai atlas maksimal ya, itu apabila ada suatu atlas yang memuat A itu ya, maka atlas yang memuat A itu tidak lain adalah A itu sendiri ya. Artinya apa? Artinya bahwa ya atlas A ini tadi yang disebut atlas maksimal ini tadi, anggota maksimal di sini tadi, relasi pengurutan itu ya adalah suatu atlas yang tidak dimuat oleh atlas yang lain ya. Kenapa? Karena ini tadi begitu ada atlas lain yang memuat A itu, maka atlas yang lain itu tidak lain adalah A itu sendiri itu ya. Jadi A adalah ya atlas ya, tentu saja atlas CR ya, karena kita bicara apa namanya M tau R ya, yang tidak dimuat oleh ya atlas yang lain, atlas CR yang lain. Oke. Ya, ini ya. Jadi nah kemudian dalam hal ini atlas maksimal ini tadi yang kita sebut sebagai apa namanya struktur diferensial itu tadi. Ya, jadi suatu ya struktur ya diferensial ya CR berdimensi n ya, berdimensi n ya adalah ya adalah suatu atlas, karena nanti akan ada lebih dari satu atlas maksimal. Jadi sekali lagi bahwa karena ini pengurutannya parsial, maka anggota maksimalnya bisa lebih dari satu ya. Berdimensi n adalah suatu ya atlas maksimal, atlas CR maksimal. Artinya atlas yang tidak dimuat, atlas CR yang tidak dimuat oleh atlas CR yang lain gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya adalah terkait dengan eksistensi atlas maksimal ini gitu ya, eksistensi atlas maksimal itu. Nah kalau kemudian misalnya kita sudah punya apa namanya himpunan ini, dan di dalam ruang topologis M, tau itu kita peroleh berbagai macam atlas ya, artinya himpunan ini tidak kosong begitu ya, himpunan ini tidak kosong, maka kemudian kita bisa apa namanya sekali lagi mendefinisikan pengurutan sebagian semacam ini tadi, partial ordering semacam itu tadi. Lalu kemudian kita bisa tunjukkan di situ dengan mudah bahwa setiap rantai ya, setiap chain itu terbatas di atas gitu. Nah, kalau menurut lemma Chon gitu ya, kalau ada
himpunan yang terurut sebagian, artinya di dalam himpunan itu ada relasi pengurutan sebagian, dan setiap chain, setiap rantai yang ada di himpunan itu tadi itu terbatas di atas, gitu ya, maka himpunan yang terurut sebagian itu memiliki anggota maksimal, gitu. Nah, mudah sekali dibuktikannya. Jadi artinya bahwa atlas maksimal ini selalu ada kalau kita punya ruang topologis dan kita sudah bisa menemukan beberapa struktur atlas di sana di ruang topologis itu. Nah, maka kemudian kita dijamin ada atlas maksimal yang ada di ruang topologis itu. Nah, atlas maksimal itu yang kemudian kita sebut sebagai struktur diferensial. Nah, bisa ditunjukkan dengan mudah bahwa konsep definisi struktur diferensial yang ada di ini tadi, yang didefinisikan sebagai kelas ekivalen kesetaraan tadi, itu sama dengan struktur diferensial sini. Jadi apa yang ada di sini, kelas kesetaraan ini tidak lain adalah atlas maksimal itu. Nah, atlas maksimal di sini bisa diperoleh dengan jalan apa? Ya, menggabungkan semua anggota kelas ekivalen ini tadi. Jadi kalau misalnya saya ambil A itu sebagai struktur diferensial A itu. Nah, kemudian semua anggota A itu saya gabungkan semuanya kita gabungkan, maka saya mendapatkan suatu atlas yang besar. Dan atlas yang besar itu tidak dimuat di atlas CR yang lain gitu. Di dalam ini tadi M atau R itu. Nah, itulah yang disebut sebagai struktur diferensial. Jadi sama. Jadi struktur diferensial yang disebutkan di definisi pertama tadi dengan struktur diferensial yang didefinisikan sebagai atlas maksimal itu sama begitu. Nah, suatu ruang topologis yang disertai dengan suatu struktur diferensial CR itu disebut sebagai manifold differentiable CR gitu. Nah, kita tulis saja definisinya secara lengkap gitu ya. Oke, di sini mungkin ya. Ya, perlu dijelaskan di sini bahwa berdasarkan apa yang saya sampaikan tadi, bahwa karena di himpunan ini tadi kita memilih pengurutan parsial partial ordering dan kemudian kita definisikan himpunan anggota maksimal itu sebagai atau atlas maksimal, yaitu sebagai atlas yang tidak dimuat oleh atlas CR yang lain, maka tentu saja di dalam ini tadi, atau mungkin berdasarkan apa yang kita bicarakan dengan menggunakan relasi kesetaraan atau relasi ekivalen tadi, maka kelas ekivalen itu tidak tunggal gitu. Itu artinya untuk pada ruang topologis M, tau itu terdapat secara umum terdapat lebih dari satu struktur diferensial. Struktur diferensial CR gitu. Oke. Nah, artinya di dalam ruang topologis M, tau itu bisa jadi ditemukan sekian banyak struktur diferensial gitu. Nah, himpunan yang beranggotakan semua struktur diferensial CR dan berdimensi N itu akan kita sebut sebagai ini Jadi sebagai akan ditulis sebagai jadi D itu M, tau N gitu biar lengkap R himpunan yang beranggotakan semua struktur diferensial
CR ya berdimensi n ya berdimensi n pada ruang topologis M, tau. Ya, beberapa ruang topologis sudah diketahui, meskipun tidak dikonstruksi ya secara eksplisit, tapi orang sudah bisa menentukan ya berapa jumlah anggota D, M, tau, NR itu. Ya, jadi kalau misalnya diambil R itu infinite misalnya, maka di ruang permukaan bola berdimensi 7 ini yang paling terkenal ya, permukaan bola berdimensi 7 itu memiliki 28 struktur diferensial gitu. Oke, itu contohnya ya. Ada daftarnya, jadi nanti Anda bisa melihat jumlah struktur diferensial untuk berbagai macam ruang topologis ya. Oke, saya tidak hafal ya, mungkin Anda bisa melihat ceknya di berbagai sumber. Good. Nah, sekarang saya lanjutkan gitu ya. Ini pasangan ya, pasangan ya, orang juga bisa juga mengatakan ya ruang topologis M, tau disertai dengan suatu struktur diferensial, nah itu atau atas maksimal, itu disebut sebagai manifold differentiable CR gitu ya. Oke, pasangan ini ya M, jadi di mana M itu topologinya tidak perlu saya tulis ya, jadi topologinya mungkin sudah kita anggap kita sepakati ya. Jadi pasangan M ruang topologis ya dengan suatu struktur diferensial, saya tulis seperti ini ya, atas maksimal ya, disebut ya suatu manifold ya. Saya mengusulkan untuk istilah Indonesianya itu keragaman ya, silahkan kalau mau memakai keragaman ya, differentiable CR ya berdimensi n, n gitu ya. Jadi pasangan M, A dengan M adalah ruang topologis dan A itu adalah struktur diferensial CR ya berdimensi n ya, disebut suatu manifold keragaman differentiable CR berdimensi n ya. Oke, jika gitu ya, ini dengan catatan ya. Jadi catatannya bahwa A ya itu suatu ya struktur ya diferensial ya CR ya berdimensi n ya berdimensi n pada M, tau gitu. Oke ya, jadi kita sekarang sudah tahu apa yang maksud dengan suatu manifold atau keragaman differentiable CR berdimensi n itu ya. Ini suatu ruang topologis yang pada ruang topologis itu kita sudah sepakati gitu ya, suatu struktur diferensial yang akan kita gunakan, suatu struktur diferensial berdimensi CR yang berdimensi n ya pada ruang topologis tersebut gitu. Oke, nah mungkin ada yang berpikir begini, lah bagaimana kita bisa mendapatkan atlas maksimal itu gitu ya. Nah, pada kenyataannya di dalam praktek ya, di dalam kajian ya konkret real gitu ya, itu orang tidak menggunakan atlas maksimal itu gitu. Jadi tetapi kita hanya menggunakan atlas gitu aja, pokoknya atlas yang merupakan ada di dalam kelas ya, atau merupakan subhimpunan di dalam atlas maksimal itu tadi gitu ya. Oke, jadi kenyataannya begitu. Jadi orang tidak perlu menggunakan atlas maksimal itu keseluruhan. Ya, kenyataannya orang tidak pernah menggunakan atlas maksimal itu keseluruhannya. Adanya atlas maksimal itu hanya digunakan untuk kajian-kajian abstrak ya, yang terkait dengan watak dari struktur diferensial itu sendiri ya. Tetapi dalam kajian konkret
ya, misalnya dalam terapan, misalnya dalam relativitas umum Einstein, atau mungkin dalam mekanika geometrik gitu ya, atau yang lain ya, itu orang kenyataannya menggunakan tidak menggunakan atlas maksimal, tapi menggunakan atlas yang diperlukan di sana gitu. Oke, itu yang perlu saya tekankan gitu. Nah, oleh karena itu kemudian kita lihat tadi ya, kita mempunyai beberapa contoh manifold differentiable ya. Jadi kalau boleh disebutkan ya, tadi ini saya balik ya. Kalau boleh disebutkan ya, misalnya tadi kita mempunyai R ya. Oke. Nah, kemudian disertai dengan atlasnya tadi. Ya, tidak perlu saya sebutkan atlas maksimalnya ya. Ya, jadi kita pahami bahwa atlas yang saya sebutkan ini akan termuat di dalam suatu atlas maksimal gitu ya. Jadi misalnya R ya, V1 misalnya. Ya, jadi ini suatu manifold differentiable ya. C infinite ya, berdimensi 1 gitu ya. Oke, nah kemudian ya, ini saya tulis pakai kurung ini ya. Ya, yang kemudian misalnya R ya disertai dengan ini misalnya ya. Jadi R, oke, ini mesti pakai himpunannya karena oke, kemudian V2 gitu ya. Oke, nah ini juga merupakan manifold differentiable ya, C infinite berdimensi 1 gitu ya. Nah, kemudian ini ya R ya, kemudian disertai dengan himpunan ini ya. Jadi R, V1 ya, R, V2 misalnya ya. Ya, ini adalah manifold differentiable ya, C0 gitu ya, berdimensi 1 gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua kita tadi lihat ya, jadi ada S1 ya disertai dengan ini tadi ya, mulai dari U ya, Z plus gitu ya, V Z plus ya, kemudian U ya, plus ya, Z plus gitu, X ya, Z aja ya, tapi ini minus ya, minus, kemudian V Z minus gitu, lalu ada U X plus, V X plus gitu ya. Kemudian ada U X minus, V X minus. Ya, ya, ini tentu saja adalah suatu manifold differentiable gitu. Ya, manifold differentiable C infinite gitu. Oke. Nah, kemudian ya ini sama, sebenarnya ini manifold yang sama karena kebetulan struktur diferensialnya sama ya. Kemudian kita bisa mengambil tadi ya, jadi S1 misalnya ya, disertain tadi himpunan ini tadi ya, jadi saya tulis ini saja U, atau ini dulu ya, ini dulu. Jadi misalnya S1 U, VU, S1 S, VS gitu ya. Oke, ini kurang dulu, lalu baru ini. Ya, ini juga struktur manifold differentiable CR gitu. Nah, manifold differentiable yang di atas, yang ini dan yang ini itu sama gitu. Kebetulan apa? Kebetulan atlas yang saya gunakan di sini ya, itu sama dengan merupakan ada di dalam ya atlas maksimal yang sama gitu ya. Jadi kenapa? Karena ini kalau saya gabungkan dengan ini, hasilnya juga atlas yang C infinite gitu ya. Jadi kalau saya gabungkan antara atlas yang di bawah dan atlas yang di atas jadi satu. Jadi tadi sudah saya sampaikan merupakan atlas C infinite. Oke. Nah, oleh karena itu kemudian sebenarnya kedua, jadi orang boleh mengatakan bahwa kedua manifold differentiable ini sama gitu. Kenapa? Karena ruang topologisnya sama, kemudian atlas maksimalnya sama gitu.
meskipun di masing-masing ini orang menggunakan atlas yang berbeda gitu. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ya, tadi kita bicara tadi ya, RPN ya, disertai dengan suatu topologi. Nah, itu kita tadi tuliskan tadi ya. Ini disertai dengan ini himpunan yang beranggotakan semua UI, VI gitu ya. Oke, dengan I itu 1, 2 sampai dengan N plus 1 gitu. Ya, ini juga merupakan suatu manifold diferensiabel berdimensi N gitu, berdimensi N. Oke, tadi berdimensi 1, ini berdimensi 1, ini berdimensi N. Kemudian yang terakhir, ya, contoh yang terakhir ya maksudnya. Jadi V suatu ruang vektor berdimensi N disertai dengan tadi ini tadi himpunan yang beranggotakan semua pasangan V, VB gitu. Oke. Ya, untuk semua B itu anggota ini tadi basis ya, di V itu tadi. Ya. Ya, ini juga merupakan suatu manifold diferensiabel. Oke, jadi ruang vektor ya, dimensi N itu adalah manifold diferensiabel C infinite ya, berdimensi N ya, bergantung pada dimensi ruang vektor itu. Nah, sudah saya beritahu bagaimana cara mengkonstruksi sistem koordinat di dalam ruang vektor itu. Oke, ya, jadi ini contoh-contoh manifold diferensiabel ya, C infinite ya, kebetulan ya kita bicara oh ya, ada satu yang tidak C infinite ya, ini contoh yang paling atas ini, yang ini tadi ya, ini C0 gitu. Berhubung atlasnya ya itu sebagai atlas itu atlas C0 gitu. Oke, nah berikutnya kita akan membicarakan pemetaan ya, pemetaan antara dua manifold diferensiabel. Ya, kalau kita dulu ya, ketika kita bicara pemetaan antara dua buah ruang topologis ya, kita hanya bisa bicara tentang kontinuitas ya, di situ kita bicara homomorfisme dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ya kita bicara bahwa ruang topologis yang kita bicarakan itu di mana ada pemetaan dari satu ruang topologis ke ruang topologis yang lain, itu sudah kita bekali dengan struktur diferensial ya, maka kemudian kita bisa bicara lebih jauh lagi ya, ini tentang diferensiabilitas ya, berbagai macam pemetaan itu gitu. Oke, jadi intinya begini ya, misalkan ya kita punya dua buah manifold diferensiabel. Jadi M, ini A ya, dan N, ini A aksen ya, itu dua ya, atau berturut-turut ya, berturut-turut ya, merupakan manifold atau keragaman ya, manifold diferensiabel ya, kita ambil misalnya CR ya, CR ya, berdimensi M dan N gitu ya. Jadi ini berdimensi N, M, yang ini berdimensi N gitu. Nah, kemudian misalkan selanjutnya ya, misalkan F itu adalah pemetaan dari M menuju ke N ya, itu suatu pemetaan. Nah, sekarang kita lihat ya, jadi kita bicara pemetaan antara dua ruang topologis ya, di mana ruang topologis itu sudah disertai dengan struktur diferensial. Yang pertama M disertai dengan struktur diferensial A, kemudian yang kedua N disertai dengan struktur diferensial A aksen gitu. Nah, adanya struktur diferensial itu kemudian kita bisa membicarakan ya, pemetaan itu bukan hanya sampai pada konsep kontinuitas gitu ya, tapi lebih daripada itu ya, ini diferensiabilitas pemetaan itu ya. Kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini ya, pembicaraan tentang itu.
Oke, misalkan ya, saya tuliskan gini. Jadi ini manifold M itu, ya. Kemudian ini manifold N, itu, oke. Kurang besar ya, agak besar sedikit ya. Misalnya begitu. Jadi ini N, ya, disertai dengan struktur diferensial A aksen itu, ya. Oke. Ini manifold M, ya, disertai dengan struktur diferensial A gitu. Oke, ini berdimensi M, ini berdimensi N gitu. Nah, ada pemetaan dari M menuju N gitu. Namanya F katakanlah gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tinjau ya. Ya, karena ini mempunyai struktur diferensial, sana mempunyai struktur diferensial, maka kita bisa mengambil salah satu sistem koordinat ya di situ gitu ya. Gitu. Nih, jadi misalnya sistem koordinat yang kita pilih di situ adalah U, V itu misalnya. Oke. Salah satu sistem koordinat yang ada di dalam A itu tadi. Nah, kemudian di sini juga ya. Oke. Good. Nah, ini jadi sedemikian rupa sehingga ini ya bahwa ini kita bicarakan ya, ini adalah sistem koordinat V, psi misalnya ya, anggota A aksen ya. Nah, sedemikian rupa sehingga perjanjiannya begini, bahwa U itu ada di dalam domain ya, domain bagi F itu ya. Oke. Kemudian V ya, ini V ini itu ada di dalam range dari F ya, F. Oke. Sedemikian sehingga agar lebih mudah ya, sebenarnya bisa juga bicara secara umum ya. Jadi artinya atau gini aja, bahwa V ya, irisan FU adalah bayangan U oleh F itu ya, tidak kosong ya, katakanlah begitu ya, tidak kosong ya, atau bahkan V itu ada di dalam bayangan itu kan lebih mudah ya. Oke, secara umum memang seperti ini ya, jadi bahwa V irisan FU itu tidak kosong gitu. Oke, gitu ya, mudahnya begitu. Good. Nah, ya kita tentu saja bisa memilih ya, nanti bisa memilih sistem koordinat sedemikian rupa sehingga di sini ya, sistem koordinat di sini kita pilih sistem rupa sehingga V itu keseluruhannya ada di sini di FU itu, sehingga V irisan FU itu adalah V itu sendiri ya, misalnya seperti itu. Good. Nah, kemudian ya, jadi tentu saja oleh V ya, wilayah U ini tadi itu akan dibawa ke sini, ke ini R pangkat N ya, R pangkat M. Jadi di R pangkat M itu ya akan dibawa misalnya ke wilayah ini tadi ya. Jadi misalnya ini tentu saja adalah VU ya, inilah VU itu ya, wilayah ini adalah VU. Oke. Nah, oleh V wilayah ini akan dibawa ke sini, ke R pangkat N gitu ya. Ini R pangkat N ya, misalnya wilayah ini ya, ini adalah psi V gitu ya, wilayah ini ya, itu psi V. Good. Nah, kita bisa mengkonstruksi pemetaan ya di sini ya, dari VU menuju ke sana ya, kita bisa mengkonstruksi pemetaan dari sana ke sana ya. Jadi yang nanti akan mewakili ini pemetaan F itu ya, meskipun dibatasi pada U dan V gitu. Oke. Ya, begitu ya. Jadi contoh ya, dari sini misalnya ini titik P ada di sini, titik P. Nah, titik P itu misalnya dibawa ke titik ini, VP gitu, VP. Ya, ini. Nah, oleh V inverse ya, ini akan dibawa ke sana lagi, ke P itu. Ini oleh V inverse gitu. Nah, misalnya ya, ya, tentu kita juga bisa memilih bahwa wilayah V itu adalah lingkungan ya bagi FP gitu.
Jadi bagi FP. Jadi P itu dibawa ke suatu titik di sini. Dan sebenarnya bisa juga dipilih bahwa V, C itu dipilih sedemikian rupa sehingga V itu memuat FP itu. Ya. Lihat ya di situ bahwa orang bisa membawa VP ke sana menuju P dengan menggunakan V inverse gitu. Nah, oleh F ya P itu dibawa ke sini ke FP itu. Nah, oleh psi ini tadi psi itu dibawa ke sini. Ya, dibawa kemana? Ke psi apa namanya? FP itu. Oke. Nah, itu akan sama dengan pemetaan yang kita konstruksi tadi. Jadi V inverse dilanjutkan dengan F. Jadi V inverse dari sini sana ke U, lalu U oleh F dibawa ke sana gitu. Ya, dilanjutkan dengan psi gitu. Oke, jadi kita dapatkan pemetaan ya ini. Pemetaan yang apa namanya? Mewakili F itu. Ya, di sini gitu, dari R pangkat M menuju ke R pangkat N. Nah, pemetaan ini tadi ya F V pangkat min 1 dilanjutkan dengan F dilanjutkan dengan psi itu disebut wakilan koordinat. Ya, disebut ya wakilan lokal ya, wakilan lokal ya, atau boleh juga disebut sebagai wakilan ya koordinat ya bagi pemetaan F itu ya, relatif terhadap sistem koordinat ini. Jadi U, V ya dan V, psi begitu. Oke, ya. Jadi ini. Nah, ini bisa juga disebut sebagai F V psi gitu. Bisa juga disebut seperti itu. Ya, jadi ini adalah wakilan koordinat ya bagi pemetaan ini tadi F ini tadi. Jadi kita lihat situ bahwa F, pemetaan F itu pada umumnya adalah membawa suatu titik di M menuju titik di N gitu. Dan titik itu tidak ada kaitannya dengan bilangan misalnya. Ya, tetapi kemudian ketika kita sudah memiliki struktur diferensial di M dan struktur diferensial di N, maka kemudian ini tadi pemetaan F itu bisa diwakili oleh suatu pemetaan yang membawa titik-titik ya di R pangkat M menuju ke titik-titik di R pangkat N gitu. Nah, titik-titik di R pangkat M ini, ya, di wilayah VU ini tadi, mewakili titik-titik yang ada di U itu. Sementara titik-titik yang ada di sini, ya, di R pangkat N ini, mewakili titik-titik yang ada di V itu. Oke, ya. Oke, sementara F itu menjodohkan, memasangkan, ya, titik-titik yang ada di U, ya, khususnya ya, tentu saja di M juga ya, khususnya di U menuju ke titik-titik yang ada di V gitu. Nah, makanya kemudian kita katakan ini sebagai wakilan koordinat. Nah, sekarang kita lihat bahwa wakilan koordinat dari pemetaan F itu sekarang merupakan pemetaan dari R pangkat M menuju ke R pangkat N. Nah, dari situ kemudian kalau kita sudah belajar kalkulus bervariabel banyak gitu, ya, multi variabel kalkulus, maka kemudian kita bisa bicarakan tentang diferensiabilitas pemetaan ini tadi, gitu, ya. Oke, akan kita lanjutkan ya di sini ya. Ya, coba kita lihat lebih detail pemetaan itu ya. Jadi pemetaan F, V, psi gitu ya. Wakilan koordinat bagi pemetaan F itu relatif terhadap koordinat ini tadi ya, UV, V psi itu ya. Nah, ini boleh dikatakan sebenarnya tidak tepat benar ya, tapi boleh dikatakan inilah pemetaan dari VU ya, subset di R pangkat N, M ya, R pangkat M menuju ke psi V gitu. Ya, psi V ini. Jadi subset di R pangkat N ya, di R pangkat N. Jadi oleh karena itu pemetaan ini F psi P ini F V psi ini adalah pemetaan dari ini R pangkat M menuju ke R pangkat N. Nah, ini misalnya sebagai contoh memetakan ya, membawa titik VP ya, itu menuju ke tentu saja ke F V psi ya, VP gitu. VP. Ya.
Nah, misalnya sebagai contoh, misalnya titik P itu memiliki koordinat x1 ya sampai dengan xn m misalnya. Kemudian titik ini apa namanya, titik si FP ini adalah titik y1 sampai dengan zn gitu. Ya, maka sebenarnya ini juga boleh dikatakan pemetaan ya dari titik x1 ya, x2 sampai dengan xm gitu, dibawa menuju ke titik ini. Jadi f psi v x1 sampai dengan xm yang tidak lain adalah yang tadi. Jadi apa namanya, di sini ada y1 sampai dengan zn gitu. Oke. Good. Jadi lihat ya, jadi pemetaan dari R pangkat M menuju ke R pangkat N. Jadi dari itu kemudian kita bisa membicarakan diferensiabilitas dari pemetaan ini. Jadi wakilan koordinat bagi F itu secara lokal, ya, secara lokal artinya bahwa apa namanya, diferensiabilitas itu diperhitungkan menurut apa namanya sistem koordinat ya, VU dan psi V itu tadi. Nah, dari sini juga kita bisa ambil kesimpulan ya, sebagai contoh misalnya bahwa Y1 ya itu tentu saja lah fungsi dari X1 sampai dengan XM gitu. Ya, kemudian Y2 ya dan seterusnya nanti sampai dengan Zn ya. Ini juga merupakan apa namanya, fungsi dari X1 sampai dengan XM. Sehingga kemudian kita bisa mengatakan ya bahwa Y1 itu diferensiabel, Y2 diferensiabel dan seterusnya gitu ya, sampai berapa derajat itu bergantung pada tentu fungsi ini gitu. Ya, artinya bahwa kita sekarang bisa membicarakan diferensiabilitas apa namanya pemetaan F itu ya secara lokal gitu ya, dan ini diferensiabilitas apa namanya wakilan koordinatnya. Oke. Ya, saya rasa bagi yang sudah biasa dengan menggunakan membahas kalkulus multivariabel, saya rasa tidak akan kesulitan untuk memahami apa yang saya sampaikan itu ya. Diferensiabilitas suatu fungsi yang bergantung pada variabel yang jumlahnya lebih dari satu gitu. Oke, jadi oleh karena itu kita bisa mengatakan ya bahwa f v psi itu diferensiabel sampai berapa derajat atau diferensiabel CR misalnya. R-nya bisa bervariasi gitu ya, tergantung pada pemetaan ini tadi ya, bergantung pada pemetaan itu tadi. Oke, nah sekarang ini kan diferensiabilitas wakilan ya. Bagaimana diferensiabilitas dari pemetaan F itu? Nah, apa namanya, diferensiabilitas dari pemetaan F ini ya dari suatu manifold M, A menuju ke N, A aksen itu ditentukan oleh diferensiabilitas semua wakilan ya, semua wakilan koordinat bagi F itu tadi gitu. Dengan kata lain bahwa F itu dikatakan diferensiabel itu apabila semua ya, diferensiabel CR katakanlah begitu, apabila semua wakilan koordinat bagi F itu diferensiabel CR gitu. Ya, mudahnya ngomong begitu ya. Jadi apa namanya, pemetaan F ya dari M menuju N, dari manifold N menuju manifold M ya, dikatakan ya diferensiabel ya CR itu apabila F wakilan ya, wakilan lokal atau wakilan koordinat ya, wakilan lokal atau wakilan ya koordinat ya bagi ya, kurang sedikit ya, apabila semua ya, apabila semua wakilan lokal atau wakilan koordinat bagi pemetaan F itu diferensiabel
diferensiabel. Ya, sekali lagi ya. Jadi pemetaan F ya tadi dari manifold diferensiabel M, A menuju ke manifold diferensiabel N, A aksen itu dikatakan diferensiabel CR itu apabila semua wakilan ya lokal atau wakilan koordinat bagi apa namanya F itu diferensiabel. Artinya semua wakilan itu artinya ya kita memvariasi apapun apa namanya pasangan sistem koordinat itu, maka wakilan lokal F itu atau wakilan koordinat F itu diferensiabel gitu. Ya, itu saya rasa. Jadi sampai di sini kita kemudian bukan hanya bicara tentang kontinuitas pemetaan F itu, tapi juga sekaligus kita sudah bisa bicara tentang diferensiabilitas pemetaan F itu. Nah, ketika kita sudah membekali ruang topologis kita itu baik M maupun N itu dengan suatu struktur diferensial gitu, sehingga kita bisa bicara tentang diferensiabilitas itu. Sejauh kita hanya bicara tentang ruang topologis saja tanpa ada struktur diferensial, maka kita hanya bisa bicara tentang watak topologis dari pemetaan F itu. Tapi begitu kita memilih atau mengadopsi struktur diferensial di kedua ruang topologis itu, maka kita bisa bicara lebih jauh lagi, yakni diferensiabilitas pemetaan F itu. Oke, bagian ini akan saya tutup dengan contoh ya, ya biar lebih jelas lagi ya. Oke, nah ini contohnya akan saya tulis di sini. Ya, good. Contoh yang sederhana ya, contoh ya. Saya pilih contoh yang sederhana saja ya. Oke. Yang pertama tadi ya, misalnya saya punya ruang topologis R, ya, disertai dengan tadi ya, misalnya R, ya, koma ini maaf ya, R, V1 misalnya, ya. Oke. Sebagai N itu adalah sama-sama R ya. Jadi ini R. Ya, lalu di sini ada R, V2 gitu. Oke. Ya. Good. Nah, itu. Oke, ya. Jadi kita pilih suatu pemetaan H misalnya ya, dari R ini tadi ini menuju ke R yang sana. Oke. Jadi yang di sini kita bekali dengan struktur diferensial ini ya, yang di sini kita bekali dengan struktur diferensial yang memuat atlas yang ini gitu. Ya, tepatnya begitu, karena tentu saja ada atlas yang lain ya. Ini belum tentu merupakan atlas maksimal ya. Oke, masih ada atlas yang lain yang ada di situ yang kompatibel dengan sistem koordinat yang ada di situ. Oke, nah ini misalnya pemetaan setiap X ya, anggota R1 ya, itu dipasangkan dengan HX. HX itu tidak lain adalah eksponensial X itu. Ya, eksponensial X itu sendiri gitu. Itu pemetaannya. Ingat ya, jadi pemetaan H ini dalam bentuk semacam ini, ingat X ini bukan koordinat. Jadi X ini adalah titik di R pangkat 1 itu. Oke. Nah, ini juga HX ini adalah titik di R itu. Jadi ini bukan koordinat gitu. Ya. Nah, kemudian kita konstruksi wakilan koordinatnya ya. Jadi V ya, misalnya ya V1 inverse ya, dilanjutkan dengan H itu ya, lalu dilanjutkan dengan V2 itu. Oke, nah ini tentu saja merupakan pemetaan dari R menuju ke R gitu ya. Lihat ya, jadi kalau saya punya titik nah ini sekarang pangkat 1 ya. Oke, nah misalnya titik T gitu. Nah, T ini sekarang adalah koordinat ya, koordinat di sini. Ya, jadi T ini adalah koordinat bagi titik kalau kita menggunakan V1 bagi T ini adalah koordinat bagi titik T itu sendiri gitu. Nah, ini akan dipasangkan dengan ini ya, V1 inverse dilanjutkan dengan H ya, lalu dilanjutkan dengan V2. Oke, nah ini kalau dihitung T ya, ini mestinya akan di sini ya. Oke, ini saya potong. Ini akan sama dengan ini V2 dalam kurung H ya,
kemudian V inverse T. Ya, ini, kemudian ini. Ya. Nah, ini tentu saja sama dengan apa? V2 H, kemudian V inverse dari T ya T itu sendiri gitu. Ini T gitu ya. Kalau itu V1. Oke. Nah, ini mestinya sama dengan V2 HT itu apa? HT adalah eksponensial X itu ya. Jadi ini eksponensial dari T gitu ya. Oke ya. Oh, ini V1 ya. V1T itu sama dengan T itu sendiri. Oke, masih ingat ya, V1 itu X dibawa ke X gitu ya. Nah, ini mestinya sama dengan sementara V2T atau V2X itu adalah X pangkat 3. Jadi ini ya hasilnya apa? Hasilnya adalah E pangkat, ya saya tulis pakai pangkatnya, E pangkat 3T. Atau kalau lebih urut ya, ini adalah E pangkat T, lalu pangkat 3, karena oleh V2 ini. Nah, ini tentu sama dengan E pangkat 3T. Oke, ya. Jadi T ini adalah koordinat bagi T di sini. Oke. Nah, ini mewakili pemetaan ini tadi. Jadi ini T dibawa ke eksponensial 3T. Ini adalah mewakili, ini mestinya harus pakai kurung ya, karena ini koordinatnya. Koordinat bagi titik E pangkat T tadi ya. Oke, jadi ini pemetaan membawa T menuju ke eksponensial 3T itu mewakili ini tadi X dibawa ke eksponensial X itu. Oke, itu contohnya. Nah, sekarang bagaimana kalau ditukar gitu? Jadi ditukar. Jadi ini yang di sini itu manifold ini, yang di sini adalah manifold yang ini. Ya, oke, ditukar atlasnya ya. Kalau ditukar atlasnya, kita akan dapatkan ini. Jadi bahwa V2 inverse. Oh ya, kalau ditanyakan apakah ini diferensiabel? Ya, diferensiabel. Jadi wakilan koordinat ini diferensiabel. Ya, good. Nah, kemudian sekarang kita lihat nih, ini H, lalu dilanjutkan dengan V1. Nah, ini tentu juga merupakan pemetaan dari R1 menuju ke R pangkat 1 gitu ya. Nah, kalau ini ada ambil misalnya X gitu atau T ya, T juga apa-apa, T ya, koordinat bagi suatu titik ya, akar T gitu ya, mestinya ini akan dibawa ke sini ya, V2 inverse dilanjutkan dengan H, dilanjutkan dengan V1 gitu. Nah, ini kemudian dikenakan pada T itu. Nah, ini kalau dihitung, nah ini akan sama dengan V1 ya, kemudian dalam kurung ya H, kemudian dalam kurung V2 inverse T gitu, ke kurung begini, lalu ke kurung dan itu ya. Nah, ini mestinya sama dengan V1 H gitu. Nah, ini tidaknya adalah akar ya, jadi akar pangkat 3 atau T pangkat sepertiga ya, T pangkat sepertiga ya, V2 inverse dari T itu T pangkat sepertiga gitu. Nah, kemudian V1 H dikenakan pada T sepertiga, jadi H kali ini T pangkat sepertiga ya, maka di bawah ini adalah ini. Jadi ini eksponensial dari T per 3 gitu. Oke. Ya, eksponensial T per 3. Sebentar. Tuh, saya salah ya. Ini sebenarnya adalah eksponensial T pangkat sepertiga ya. Atau ditulis ini aja, eksponensial T pangkat sepertiga. Maaf ya. Oke, itu. Nah, V1 membawa X menuju X ya, jadi ini tetap sama dengan eksponensial T pangkat sepertiga. Gitu. Nah, apakah ini diferensiabel? Ya, dicek silahkan ya. Oke, nah ini contoh ya, jadi ini wakilan koordinat. Kalau kita tukar ya, jadi atlasnya kita tukar ya, atlasnya kita tukar. Kita ingat bahwa atlas ini hanya kompatibel C0 ya. Oke.
Jadi kemudian akan ada masalah dengan nanti diferensiabilitas di situ ya. Oke, ini contoh. Kemudian bisa contoh yang lain ya. Oke, mungkin di waktu yang lain ya kita akan bicarakan contoh yang lainnya, hanya sekedar contoh kecil ya, bagaimana wakilan koordinat itu mewakili ya pemetaan yang sebenarnya gitu. Ya, oke, sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.